Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pujian dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua. Di siang Ramadan ini alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah siyam. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan pada bulan yang mulia ini mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kami merasa bahagia bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa di dalam kajian siang hari ini, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap untuk kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya tujuan daripada ilmu itu adalah ilman nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, ilmu yang menjadikan kita semakin semangat ibadah kepada Allah, ilmu yang menjadikan semakin akhlaknya baik kita, dan ilmu yang menjadikan kita semakin memiliki kepedulian. Ini yang disebut dengan ilman nafi'an. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas mengenai substansi daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tujuan daripada disyariatkannya ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian termasuk pribadi yang bertakwa kepada Allah. Proses puasa merupakan sebuah proses tarbiyah dari Allah Ta'ala, sehingga dioptimalkan di bulan Ramadan ini dengan amal kebaikan. Siang harinya kita isi dengan berpuasa, malam harinya kita melaksanakan qiyam Ramadan, kita mengisi hari-hari kita dengan amal kebaikan, dengan zikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, bersolawat kepada Nabi SAW, melakukan hubungan yang sifatnya kebaikan, hablum minan nas, bersedekah, berinfak, berbagi, menyediakan berbuka bagi orang berpuasa. Ini sesungguhnya sebuah proses yang kita lakukan di bulan yang mulia ini supaya kita mencapai sebuah tujuan yang Allah Ta'ala inginkan, yaitu la'allakum tattaqun, supaya menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya perlu kita memahami dan perlu kita tahu apa sesungguhnya substansi daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memberikan sebuah penjelasan tentang substansi daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau memberikan penjelasan ketika menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berislam atau beriman. Di sini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalimat haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguhnya, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ayyuta' fala yu'sa, ditaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dimaksiati. Kemudian yang kedua ayyushkara fala yukaffar, disyukuri seluruh nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan tidak diingkari nikmat Allah. Kemudian yang ketiga wa yudhkar fala yunsa, selalu diingat nama Allah Ta'ala dan tidak dilupakan Allah. Maka 3 hal ini perlu kita jelaskan secara terperinci bagaimana substansi ketakwaan menurut sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yang pertama tadi adalah orang yang bertakwa itu adalah ayyuta fala yu'sa, orang-orang yang memiliki komitmen taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan sunnah Nabi SAW, dan ia tidak bermaksiat terhadap perintah Allah dan tidak bermaksiat terhadap perintah Rasulullah SAW. Maka orang yang bertakwa sebenarnya adalah orang-orang yang berkomitmen untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kerjakan ibadah yang wajib, dia kerjakan ibadah yang sunnah, dia optimalkan kehidupannya, dia optimalkan waktunya untuk senantiasa mengisinya dengan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat An-Nur ayat 52, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepadanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Maka ketika kita mengisi waktu kita di bulan Ramadan dengan tilawah Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah, bersilaturahim, mengikuti kajian dan seterusnya, maka itu adalah ciri daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa punya semangat untuk melakukan ketaatan, semangat melakukan kebaikan, dan tidak pernah terpengaruh karena situasi atau kondisi. Hatta kita dalam kondisi seperti saat sekarang ini, dalam kondisi COVID, dalam kondisi wabah yang menimpa ya bangsa kita, tidak mengurangi semangat kita ibadah kepada Allah Ta'ala, tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika seseorang mungkin ibadah di rumahnya dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, tidak mengurangi sedikit pun kebaikannya seperti dia lakukan di masjid. Karena baginda Nabi SAW bersabda, idza maridal abdu aw safara kutiba ma yaf'alu sahihan aw muqiman. Barang siapa yang dalam kondisi darurat, dalam kondisi sakit, atau dia bepergian jauh safar, maka Allah Ta'ala akan menulis baginya pahala seperti dia kerjakan di waktu dia lapang, di waktu dia sehat, dan di waktu dia dalam kondisi mukim. Artinya adalah ibadah yang kita laksanakan dalam kondisi darurat seperti saat sekarang ini tidak mengurangi pahala dan kebaikannya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sesungguhnya semangat ketakwaan itu harus ada, ya, baik dalam kondisi kita sehat, dalam kondisi kita sakit, dalam kondisi kita lapang, ataupun dalam kondisi kita sempit.
Bahkan Islam itu adalah mengedepankan hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga keselamatan. Maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Islam ini salah satu di antaranya adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Jadi dari maqasidus syariah yang 5, puncak dari maqasidus syariah, daripada tujuan syariat itu adalah yang paling tertinggi, bagaimana menjaga keselamatan manusia, menjaga keselamatan jiwa manusia. Dan ini yang kita hadapi sekarang ini adalah dalam rangka bagaimana menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang lain juga, sehingga kita melakukan ibadah mungkin di rumah. Bahkan mungkin nanti kita akan melaksanakan Idul Fitri, salat Idul Fitri mungkin kita akan kerjakan di rumah masing-masing. Dan ini tentunya adalah tidak akan mengurangi sedikit pun kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Karena ada satu kaidah yang harus kita pahami, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh membawa diri kita kepada kemudaratan, sesuatu yang membahayakan kita, dan juga tidak boleh membawa orang lain atau menyebabkan orang lain juga mendatangkan mudarat. Ini prinsip yang dipegang oleh para ulama, dan prinsip ini merupakan bagian daripada maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Islam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 132, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang yang bertakwa itu punya semangat untuk taat menjalankan perintah Allah dan taat menjalankan sunnah Nabi SAW. Semangat kembali kepada Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, dan juga semangat dia untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka orang yang bertakwa itu adalah, substansinya adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat berada di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, ada satu motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja, Allah Ta'ala memberikan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, ketika kita ucapkan alif lam mim, Allah Ta'ala sudah menulis di dalam lembaran amal kita 30 kebaikan. Kalau kita mungkin sudah capek dengan baca Quran, kita bisa ganti ya dengan berzikir kepada Allah, ya kita baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya kita isi waktu-waktu kita di siang Ramadan ini dengan berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah zikir yang disebutkan dalam hadis sahih, ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam akan meninggal dunia, menghadapi sakratul maut, beliau sempat memberikan wasiat kepada anak-anak beliau. Nabi Nuh alaihi salam berpesan kepada anaknya, dalam hadis sahih diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada putra-putranya, "Amurkum bi amrayni." Aku perintahkan kalian dengan 2 hal. Yang pertama adalah berpeganglah dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang diibadahi atau tidak ada Tuhan yang layak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengan keimanan ini, berpegang teguhlah dengan akidah ini. Konsistenlah dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita hidup, dan mudah-mudahan dengan kalimat ini kita akan meninggal dunia. Ini perintah yang pernah disampaikan dan diwasiatkan Nabi Nuh alaihissalam kepada putra-putra beliau. Kemudian beliau mengatakan, aku perintahkan yang kedua dengan ucapan la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi. Kenapa kata Nabi Nuh alaihissalam?
ini ucapan adalah zikirnya seluruh makhluk Allah Ta'ala di alam semesta ini. Seluruh makhluk berzikir dengan kalimat ini. Tasbihnya seluruh makhluk, zikirnya seluruh makhluk adalah kalimat ini, yaitu la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi wa bihi turzaqu kullu syai'in. Dan dengan kalimat inilah diberikanlah seluruh rezeki ini kepada seluruh makhluknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dimudahkan rezeki kita oleh Allah, dimudahkan kehidupan kita oleh Allah Ta'ala. Maka kalimat yang terbaik adalah ucapkan kalimat tadi, la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdihi. Dan inilah yang pernah diwasiatkan Nabi Nuh alaihi salam kepada putra-putra beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, ya, di dalam ayat yang lain surat Al-Fat tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasulullah SAW menjadi ciri daripada orang-orang bertakwa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah Ta'ala golongkan ia dan masukkan dia di dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Tapi barang siapa yang berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah, yu'adzibhu 'adzaban alima, Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka yaitu azab yang sangat pedih. Oleh karenanya diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar pernah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian laki-laki Ansar itu berkata, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi wa mali wa waladi wa ahli." Sungguh dirimu wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku, daripada hartaku, daripada anak-anakku, dan daripada seluruh keluargaku. Walaula anni atika la ra'aitu an amut. Dan aku khawatir kalau nanti tidak bisa berjumpa dengan anda wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tidak ketemu nanti wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bakal Ansar, maka kemudian orang Ansar ini sedih, menangis, khawatir nanti tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma abkak?" Apa yang membuatmu bersedih dan menangis wahai si fulan? Maka orang ini berkata, "Bakaitu li anni dzakartu mauti wa mautak fa'arabtu annaka turfa' ma'an nabiyyin wa akuna in dakhaltu danaka." Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku jadi teringat, aku mengingat kematian. Kalau sekiranya aku nanti mati dan engkau juga mengalami kematian atau wafat, engkau sesungguhnya akan berada di tempat yang tertinggi dengan para nabi dan rasul yang lainnya, dan aku akan berada mungkin di bawah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak berjumpa dengan engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para pemirsa, sahabat yang mulia ini khawatir kalau dia tidak bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Rasul akan berada di satu surga yang tinggi, ini sahabat mungkin akan berada di tempat yang berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang membuat sahabat ini kemudian menjadi bersedih, mungkin nanti akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa ini, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka mereka itulah nanti akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah diberikan
kepada orang-orang yang terpilih oleh Allah minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman nanti yaumul qiyamah. Maka artinya adalah kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin kita digabungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita taati Allah, taati Rasulullah sallam, jalankan Al-Quran, jalankan apa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu sunnah sederhana, sunnah yang ringan, maka yakin mudah-mudahan dengan sunnah yang sederhana itulah yang menghantarkan kita nanti akan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berkumpul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan, banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, sesederhana apapun. Lakukanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sunat duha, salat tahajud, salat witir, sedekah, baca Quran, melakukan segala sesuatu dengan yang sebelah kanan. Ikuti sunnah Nabi SAW dalam makan, dalam pakai pakaian, dalam berjalan, dalam berbicara, dan seterusnya. Maka sunnah yang sederhana itulah yang mudah-mudahan menghantarkan kita dipertemukan nanti dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan substansi yang pertama daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan ia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Substansi yang kedua, takwa itu adalah ayyuzkar fala yunsa, selalu ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak lupa kepada Allah. Ada amalan yang sangat ringan, mudah dilakukan, dan bisa dikatakan ibadah yang bisa dilakukan dalam setiap keadaan, dalam kondisi kita berdiri, dalam kondisi kita duduk, dalam kondisi kita berbaring, bahkan tidak disyaratkan dalam keadaan berwudu. Kalau kita dalam keadaan berwudu lebih afdal, tapi kalau tidak berwudu pun kita dibolehkan untuk melakukan amalan ini, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itulah orang-orang yang sering berzikir. Udzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lebih banyak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita menyebut selainnya. Lebih banyak kita menyebut asma Allah taala dibandingkan kita sebut selain daripada nama-nama Allah taala. Lisan yang dibasahi dengan zikir kepada Allah, lisan yang senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lisan yang senantiasa bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertahlil la ilaha illallah, dan bertakbir Allahu akbar, dan isinya adalah ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang Allah taala mudahkan lisannya untuk selalu menyebut nama Allah. Salah satu tanda kebaikan yang Allah taala berikan kepada kita semua, di saat lisan kita digerakkan untuk berzikir kepada Allah, di saat lisan kita dimudahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan berzikirlah hati akan menjadi tenang. Ada sebuah janji yang Allah taala ingin sampaikan di ayat yang mulia ini. Kalau ingin hati kita tenang, hati kita diberikan ketenangan oleh Allah, kebahagiaan oleh Allah taala, insyirahus sadr, dilapangkan jiwa dan hati kita, maka perbanyaklah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hati itu selalu teringat kepada Allah, selalu ia berzikir, lisan itu kepada Allah, maka hati itu akan menjadi hidup. Ada sebuah perumpamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wa mathalul ladzi la yadhkur kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya, yang selalu menyebut nama Allah, ia berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau ia membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim
atau ia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau ucapkan la haula wa la quwwata illa billah, dan seterusnya. Semua jenis zikir kepada Allah Ta'ala. Dan perumpamaan orang yang tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak menyebut nama-nama Allah Ta'ala, kamathalil hayy wal mayyit, sama seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang berzikir kepada Allah disebut orang yang hidup jiwanya, tapi orang yang tidak berzikir kepada Allah dikatakan seperti orang yang sudah mati jiwanya, mayit jiwanya. Sehingga para ulama terdahulu, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi salafus saleh, mereka lah orang-orang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Terlebih kita di bulan yang mulia ini para jemaah, maka luangkan waktu kita untuk mengisi siang hari kita, pagi hari kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ada zikir yang disunahkan oleh Nabi di pagi hari, jangan pernah kita lewatkan. Ada zikir ya yang dibaca oleh Nabi di sore hari. Ada zikir ba'da salat, habis salat. Ada zikir qabla naum, sebelum kita tidur. Ada juga zikir yang sifatnya mutlak, ya, sifatnya bebas kita baca dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berjalan, dalam keadaan kita berbaring, kita berada di kendaraan, kita di dalam rumah, di luar rumah, bahkan di pasar. Ketika kita masuk pasar, ada sunnahnya di Nabi SAW untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah zikir yang luar biasa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan zikir ini adalah ketika orang memasuki pasar. Man dakhala suq, barang siapa yang memasuki sebuah pasar, pusat perbelanjaan, lalu ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami ulangi sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan nama Allah yang tidak ada yang paling berhak diibadahi kecuali Allah, ya, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Dia yang maha hidup, dia yang maha mematikan, ya, dia yang maha hidup dan tidak akan pernah mengalami kematian. Di tangannya segala kebaikan, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW katakan, barang siapa ketika ia masuk pasar yang membaca kalimat ini, Allah Ta'ala menulis baginya 1 juta kebaikan. Ditulis banyak 1 juta kebaikan, dihapus darinya 1 juta kesalahannya, dan Allah Ta'ala akan membangunkannya baginya sebuah rumah yang indah dalam syurganya Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi kita yang biasa mungkin masuk ke pasar atau masuk pusat perbelanjaan, mall dan seterusnya, maka ini adalah sunnah dari Nabi SAW. Jadi zikir ini adalah kita bisa lakukan dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Dalam kondisi duduk, dalam kondisi kita berjalan, dalam kondisi kita berbaring, dalam kondisi kita di kendaraan dan seterusnya, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama tafsir ketika memberikan penjelasan mengenai ayat al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak, harta itu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal yang terus menerus itu adalah merupakan kebaikan yang kau harapkan dan sebagai pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama tafsir mengatakan yang disebut dengan al-baqiyatus salihat zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kita baca di dunia dan bahkan nanti kita sampai di akhirat, sampai di al-jannah pun juga selalu akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian kalimat yang menjadi perbenaran surganya Allah Ta'ala? Maka perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan ada 2 kalimat ringan di lisan tapi berat dalam timbangan Allah Ta'ala dan paling disukai oleh Allah, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Jadi 2 ucapan ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan ada beberapa fadilah, keutamaan kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena orang bertakwa tadi adalah senantiasa ia berzikir. Apa yang Allah Ta'ala berikan bagi orang berzikir dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di antaranya adalah annahu yutridu syaitan, ya, bisa mengusir gangguan syaitan, gangguan jin dan seterusnya, itulah dengan berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah yurdur rahman, mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang paling mudah mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala kecuali zikrullah. Kemudian yang ketiga yuzilul hamma wal gham, bisa menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesempitan. Allah Ta'ala lapangkan kehidupan kita ketika kita berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, yajlibulil qalbil farha was surur, Allah Ta'ala akan hadirkan kebahagiaan, ketenangan dalam hati kita. Yang kelima, yuqawwil qalba wal badan, Allah Ta'ala kuatkan hati kita dan fisik kita dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya ketika Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah SAW dan para sahabat berjuang, berjihad di jalan Allah Ta'ala, perintahnya Allah Ta'ala adalah justru berzikirlah kepada Allah Ta'ala, perbanyaklah zikir. Dalam kondisi Rasul berperang, dalam kondisi Rasul dan para sahabat berperang, disuruh mereka untuk memperbanyak zikir kepada Allah, karena zikir rupanya bisa menguatkan jiwa dan juga menguatkan badan seseorang. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, annahu yunawwirul wajha wal qalb, Allah Ta'ala memberikan cahaya pada hati dan pada wajah orang-orang selalu berzikir. Kelihatan wajahnya begitu ceria, begitu bahagia yang Allah Ta'ala tampakkan pada wajah mereka. Kemudian yang ketujuh, yajlibu ar-rizq, akan memudahkan hadirnya rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Jadi salah satu hal yang bisa mendatangkan dan memudahkan rezeki seorang itu adalah yaitu senantiasa ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat zikir berikutnya yang ke-8 adalah yurithul qurba minhu, semakin orang itu terasa dekat dengan Allah. Kita dekat sejengkal, Allah Ta'ala dekat kepada kita sehasta. Kita mendekat kepada sehasta, Allah Ta'ala mendekat kepada kita sedepa. Kita datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala hampiri kita dalam keadaan berlari. Kalau kita sebut Allah Ta'ala di kesendirian kita, Allah Ta'ala sebut kita dalam keramaiannya. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi sebagai fadilah daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian substansi yang ketiga daripada takwa kepada Allah Ta'ala itu adalah ayyushkar wala yukaffar, selalu ia bersyukur kepada Allah, bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dan ia tidak kufur terhadap nikmat Allah. Kita telah diberikan banyak nikmat oleh Allah. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kelapangan rezeki, dan nikmat yang paling tinggi itulah nikmatul iman wal islam wal hidayah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Ini nikmat luar biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ya tentang pujian para nabi ketika mereka telah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Dan Al-Quran banyak menyebutkan tentang pujian-pujian atau ucapan pujian para nabi ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh alaihi salam dari banjir besar, ya, Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Nuh. Beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau telah menanti keturunan yang lama sampai usia beliau sudah mencapai usia uzur, ya, usia sudah tua, Allah Ta'ala karuniakan kepada beliau seorang keturunan yang baik, Nabi Ismail alaihissalam. Maka beliau memuji Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku keturunan di saat usiaku sudah senja, usiaku sudah tua, yaitu Ismail alaihi salam. Kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan kepada keluarga Ibrahim, akhirnya beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Kemudian Nabi Daud alaihi salam ketika diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelebihan kepada kami di atas kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Masya Allah,
ini menunjukkan bahwasannya para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang selalu memuji Allah Ta'ala. Ketika diberikan nikmat, maka ia selalu mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang diberikan nikmat oleh Allah, lalu ia mengucapkan Alhamdulillah, maka sesungguhnya kalimat Alhamdulillah lebih baik dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Maka mari kita jadikan semangat untuk bersyukur ini menjadi semangat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, memuji Allah Ta'ala dalam setiap kondisi apapun. Kita selalu memuji Allah Ta'ala, kemudian kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan diceritakan tentang baginda Nabi SAW, kalau beliau mendapatkan nikmat, beliau ucapkan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Ini ucapan kalau seseorang diberikan nikmat oleh Allah. Kalau Rasulullah SAW mendapatkan suatu ujian, cobaan, kesusahan, beliau pun juga mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala dalam setiap keadaan atau kondisi. Artinya adalah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, punya semangat untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai anak, bersyukurlah kepada orang tua, karena orang tualah menjadi wasilah datangnya kebaikan untuk kita semua. Kita sebagai karyawan, maka kita bersyukur kepada pimpinan kita, kepada atasan kita, direktur dan seterusnya. Karena kenapa? Mulai mereka lah hadirnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ada satu kalimat yang paling menyemangati kita semua, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Malam yashkurin nas, lam yashkur lillah." Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia belum dinamakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap diri kita, mari kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Sebagai istri, bersyukurlah kepada suami. Sebagai suami, bersyukur juga kepada istri kita, karena Allah Ta'ala hadirkan di dalam kehidupan ini nikmat melalui orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kebaikan kepada untuk kita semua, insyaAllah. Wallahu alam bisawab. Itulah kajian yang dapat kami sampaikan tentang substansi daripada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, substansi takwa itu ada 3. Pertama adalah orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang senantiasa berzikir dan tidak lupa kepada Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang selalu mensyukuri karunia dan nikmat Allah Ta'ala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu berzikir kepadamu, tolonglah kami agar selalu mensyukuri nikmatmu, tolonglah kami agar selalu ibadah dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.